Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 25 April 2022 teman-teman. Menjelang lebaran, hari ini IHSG-nya sempat tembus support sebenarnya. Namun demikian akhirnya mampu bertahan. Sektor-sektor ini teman-teman ternyata masih menguat. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, IHSG-nya ternyata hari ini masih mampu bertahan ya. Saya akan bukakan dulu chart dari IHSG. Sebenarnya tadi saya udah rekaman, tapi ternyata saya menggunakan setting yang berbeda, tapi jadi saya ulang lagi karena kualitasnya berbeda, teman-teman. Jadi IHSG-nya hari ini sebenarnya sempat turun di bawah supportnya ya, yaitu support 7.200. Bahkan sempat tembus di bawah support, kalau tadi 7.200 sudah support candle, ternyata juga berhasil tembus, sebenarnya berhasil menembus turun. Support Fibo-nya di 7162, closingnya, low-nya sampai 7121. Namun demikian, closingnya ditarik, bisa kembali ke atas support lagi, bisa bertahan ya ke 7215. Kita lihat dulu untuk saham-saham penggerak indeks teman-teman. Saham-saham penggerak indeks itu hari ini didominasi oleh saham-saham perbankan ya. Ada BCA, BRI, Telekomunikasi juga ya. Terus kemudian ini BRI, Astra masih bagus juga, dan juga saham ada Bank Mini dan konsumer ya. Bank Mininya dari BBHI dan konsumernya dari Unilever. Untuk kondisi market regional kita lihat Dow Jones-nya tadi malam ya, kemarin tanggal berapa? 22 itu merah ya, teman-teman, 2,8, Nasdaq-nya 2,5 dan SP 500 2,7. Nikkei, Hang Seng hari ini juga sama, merah. Untuk Eropa hari ini masih belum buka ya, ini masih tanggal 22. Kemudian untuk saham penggerak indeks sudah, regional sudah. Kita akan tengok untuk harga komoditas ya teman-teman. Kita tengok dulu harga komoditas. Ya, untuk harga komoditas teman-teman, untuk crude oil ini turun di bawah 100 ya. Gold itu sebenarnya masih bertahan di kisaran 320-an ya. Palm oil ini turun harganya. Tapi saya lihat berita tadi, sebenarnya kan Indonesia ini stop ekspor CPO teman-teman ya. Indonesia sebagai pemasok CPO yang besar juga harusnya pasokannya kan berkurang, harusnya harganya naik. Seperti itu. Sudah, kemudian untuk harga emas ini turun deh 1915 per troy ounce. Untuk nikelnya masih dalam rentang pergerakan yang sama. Oke, kita tengok sekarang untuk saham-saham ini ya, maksud saya sektor-sektor. Untuk hari ini sektor yang bergerak itu didominasi saham dari bank big cap teman-teman ya, BNI, BRI, BCA, BMRI seperti itu. Kemudian ada juga dari sisi dari telekomunikasi ya. Telekomunikasi masih bagus-bagus. Kemudian dari beberapa tadi ESA, saham tol ya, JSMR, MTK, dan kemudian juga ada BBHI, dari ini BBHI tapi masih di bawah. Terus dari sektor konsumer beberapa bagus-bagus ya teman-teman. Oke, saya akan kupas masing-masing ya satu persatu. Nah, ini adalah untuk saham big cap bank, itu BNI juga sama masih naik ya. Masih naik. Ini BNI itu saya intip ini asingnya besar sekali, tapi hari ini asingnya mulai ada take profit ya teman-teman. Asingnya mulai keluar seperti itu. Memang sebelumnya itu tinggi sekali untuk asingnya yang masuk ke BNI ini. Dan BNI ini kalau kita lihat dalam monthly terlihat memang harganya bagus banget pergerakannya ya. Topnya dia, harganya dia itu adalah di 10.290. Untuk Bank Mandiri juga hari ini masih lanjut naik sebenarnya teman-teman ya. Namun volatilitasnya mulai tinggi banget.
Jadinya bentuknya seperti ini. Ya berarti dia masih dalam rentang yang sama ya. Kalau kita lihat dalam monthly seperti ini, bentuknya seperti BNI tadi. Bank BNI, Mandiri, BRI sama secara chart monthly-nya. Ini juga BRI juga akhirnya bergerak seperti ini, bagus banget ya. Kemudian BCA juga akhirnya ketika kemarin BCA tidak jelas, hari ini mulai jelas ketika dia bisa melewati konsolidasi kemarin 38, baru hari ini break 50 retracement-nya. Resistan berikutnya ada di 8050 ya teman-teman. BTN juga akhirnya break juga. Break dari ini trend line yang saya bikin. Tapi kalau resistan ya sudah break resistan sebenarnya teman-teman. Ya, tapi lebih baik lagi dia bisa naik dengan target 1975 atau resisten yang ada di atasnya. Kemudian Bank Danamon masih belum, tapi dia ya memang seperti ini pergerakannya ada upside dari ini, tapi masih belum berhasil lewat resistan candle sebelumnya ya. Bank Niaga, ini kan dia break dari 38 retracement sehingga ada target ke 61, udah kecapai hari ini, sehingga kalau rebound minimal target dia di 1090 ya. BBKP masih belum. BTPS, ini ada upside juga, cuman nih sehari naik sehari turun. BJTM ini dalam tren turun kecil ini dia sudah mulai mantul lagi tapi ketemu 50 retracement ya. BJPR juga sama, ini dia ketemu 50 retracement juga. Untuk bank digital, Arto dia masih bertahan di support ya teman-teman. Dia ada target di sekitar 12 berapa nih? 12600. 12800 bukan 12800. 11800 teman-teman. Kemudian untuk BBAI ini bank digital yang paling bagus saat ini pergerakannya ya. Dia sudah mulai bergerak. Targetnya sementara ke 7550 ya. Kalau lainnya saya rasa belum ada pergerakan. Nah, ini malah break support BGTG, BNBA break support ya. Bevin dia masih berada di support, ini sudah mulai ada naik-naik seperti itu tapi masih belum ya. Amar masih belum, BPIC malah break support juga. Kemudian kita tengok untuk Astra sendiri masih bagus tapi masih belum berhasil lewat juga. Maksud saya pergerakannya sebenarnya masih cukup oke. Cuman sekarang konsolidasi di resistan. Untuk auto dia memang ada target tidak kuat di 38, ada target ke 61, hari ini kecapai. Kemarin sebenarnya kecapai juga hari Jumat. Hari ini masih turun lagi ya, overshoot. Kalau misalkan auto ini naik dari 61 ada targetnya dia ke 1140 di 38 retracement. Astragrafia ini terkoreksi retracement sampai 23,6 teman-teman. Nah ini United Tractor juga sama. United Tractor ini ada target ke 61 retracement di 26.700. Nah kemudian sektor consumer yang hari ini cukup oke. Kita bisa lihat Indofood ya. Harganya saat ini sentuh 50 retracement. Sentuh MA 200 juga ya. Ini naiknya cukup kencang juga ya dari 57 sampai 63. Kemudian Mayor ini ada upside juga. Tapi masih belum berhasil lewatin resistan pertama teman-teman. Kalau Garuda Food belum ya. Garuda Food nih kemarin terkoreksi. Bertahan di support trend line ini. Kemudian untuk ACS masih belum. Dia masih berada di support 61,8 retracement. Unilever ada upside juga ini. Ini beberapa kali mencoba naik terus turunnya cukup lama, 2 mingguan lebih. Hari ini ada upside lagi, teman-teman perhatikan di 3770. Untuk Kino masih sentuh-sentuh resistan terus teman-teman ya. Kino masih sentuh-sentuh resistan terus. Nah seperti ini adalah monthly chartnya. Kemudian ICBB dia saat ini ketemu resistan pertama. Di 23,6 itu sudah 3 hari di situ masih belum berhasil.
Asido muncul nih, saya masukkan ya teman-teman. Dia dalam tren turun ini, dia memang sudah mencoba untuk naik tapi masih belum berhasil. Jadi teman-teman hati-hati aja karena 900 ini harus teman-teman perhatikan. Kalau turun, di bawahnya ada support lagi ya. Gudang garam masih belum. HMSP ada naik sedikit tapi teman-teman mesti waspada. Sebelumnya sempat naik tapi turun juga. Nah, ini WIM ya ada kenaikan tapi ini juga long downtrend juga untuk kita ketahui aja. Kemudian saham minyak kan tadi minyaknya turun nih, sahamnya juga turun ya. Elsa Medco masih sama, perusahaan gas juga masih cenderung turun teman-teman ya. Perusahaan gas pada kemarin sempat naik sampai 38 retracement. Kemudian Akra ini terkoreksi. Akra itu kemarin kan sempat terkoreksi sampai 38 dalam tren yang sampai ini. Kemudian dia naik lagi. Namun ini terkoreksi lagi teman-teman. Terkoreksi lagi. Ya, sempat sentuh supportnya dia di 952, namun closingnya ditarik lagi. Ini barang modelnya saya kalau dia turun dalam, saya tertarik untuk koleksi teman-teman ya, untuk Akra. Biasanya untuk trading 3-5 hari. Nah teman-teman berikutnya adalah sawit ya, sawit yang tadi Indonesia tidak melakukan ekspor sawit lagi ternyata berdampak pada harga-harga saham sawit. Ini kita ngelihat Astra Agrolestari, ARB. Ya kita lihat dulu teman-teman ya dalam beberapa hari ke depan penurunannya ini sebenarnya kemarin kan bagus tuh. Penurunan ini sudah sampai 50 retracement. Targetnya memang ada di 61 karena di bawah 38,2. Namun bisa lebih ya kalau kita ngelihat adanya berita seperti ini. Jadi mesti waspada aja dulu teman-teman. Coba kita tengok untuk saham-saham sawit ini siapa yang buang. Ini masih asing masih beli teman-teman. Ya kita wait and see dulu. Yang turun tidak akan turun terus. LSIP juga sama ya. ARB juga. ARB 61 targetnya sih. Tapi bisa lebih juga. SSMS juga sama. Turunnya dalam ya. Di bawah 38 nggak nyampe. Nggak kuat. Targetnya ke 61. Ini rata-rata turun semua. SIM juga sama. Tapi nggak ARB ya SIM. SGRO juga sama. Tapi ini sudah mantul lagi. Gosco Plantation. ARB. Silakan teman-teman pantau dalam berapa hari. Ya. DBLA juga sama, BWPT ini yang utama yang awal-awal tadi, ini saya tambahan aja. Ya intinya pada turun semua sih saham-saham sawit. Nah kemudian saham batu bara teman-teman ya, Harum sampai targetnya. Namun demikian closingnya kok marubosu ya teman-teman. Jadi kita tunggu lagi aja deh. 3 hari ini turun terus, ini gak mungkin turun terus juga, mesti kita pantau tapi. Harum, saya sangat tertarik untuk masuk ke Harum. Delta Dunia ini sampai targetnya sebenarnya hari ini, tapi langsung mantul. Jadi sementara target dia ada di 540 kenaikannya. Indo Tambang Raya memang kalau kita lihat polanya atas bawah atas bawah atas bawah. Jadi kisarannya di 26.400, tapi sudah mulai ada perlawanan ya Indo Tambang Raya. Adaro terkoreksi sampai 38 dan mantul ya teman-teman, masih bagus sih agak Adaro. Kemudian PTBA juga terkoreksi sampai hampir 38, sudah mulai mantul lagi. Unit Detector tadi udah saya bahas ya. Memang dia ada target ke 61,8 26700. Indika juga sama. Indika koreksi wajar aja sih ini sampai di 50, tapi dia kan closingnya di bawah 38. Jadi ada target ke 24 Indika. Petrosi ada target ke 2780, 2790. Nah, MBSS juga ikut turun. Targetnya ke 1035. Coba breakdown support ya. Kalau breakdown support seperti ini ya digunakan tren sebelumnya ya. Oke, kita coba gunain tren sebelumnya.
Ini terlalu panjang jadi saya harus tarik seperti ini. Kita coba tarik seperti ini. Nah, ya, dia sudah di bawah 50-61. Target turunnya sebenarnya udah kecapai ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat tren besarnya seperti ini. Jadi di sini dia tidak kuat di bawah 38, ini ada target dia ke 61. Hari ini kecapai. Tapi ngelihat candlenya percaya diri, ini masih ada support di bawahnya di 820. MBAP kita coba tarik Fibo-nya. Ya, saat ini dia terkoreksi sampai support pertama. Ini lainnya sekilas saja ya, teman-teman. Karena saya jarang trading juga. BRMS ini ada yang sering nanyain juga. Oke, saya skip aja. Kemudian untuk saham metal ini masih lanjut koreksi ya. Antam juga sama, masih lanjut koreksi. Nah, seperti ini dia sampai tidak kuat di bawah 38. Jadi untuk Antam ada target di 2532. Untuk Inco tadi sempat sampai 38,2 retracement. Tapi sudah mulai mantul ya. Ini banyak yang nunggu Inco sepertinya, teman-teman. Kalau misalkan 38 besok nggak kuat break, teman-teman, ada targetnya ke 67. Misalkan tidak kuat di bawah 7.500 closingnya, ada target ke 6.700. Ya, untuk TINS juga sama, ini bersandar di 1874. Kalau besok closingnya nggak kuat di bawah 1874 atau di bawah 38 retracement, maka targetnya ke 1791. MDKA juga sama, tapi MDKA masih belum sentuh 538,2 ya. Ya, sementara supportnya di 4.900 MDKA. Nah, sektor yang masih cukup oke telekomunikasi, teman-teman. Bahkan hari ini Telkom naik lagi. Nah, kita bisa ngelihat Telkom ini kalau sentuh di support trend line ini naik lagi ya, teman-teman. Indosat hari ini masih bertahan di atas 61,8 ya, oke. Kemudian Excel juga masih sama, walaupun masih belum ngelewatin resistan candle sebelumnya, tapi ini oke ya. Trend malah terkoreksi ya. TBIG retracement sebentar kemarin, tapi ini mencoba naik lagi. Resistan dia ada di 3100, 3120, 3150. TWR belum. Kemudian BRPT terkait oil. BRPT belum, teman-teman. Nah, ESA ini mulai ada ini ya, teman-teman, mulai ada upside. Silakan dicatat ELSA. Kemudian TPIA masih belum. TPIA coba kita sabar-sabar aja dulu karena ini ada satu pola perulangan sebelumnya ketika dia technical rebound ternyata malah turun lebih dalam. Kemudian sektor konstruksi masih belum ya. Masih mencari support-supportnya. Untuk properti ini sebenarnya sebagian masih oke ya, teman-teman. Seperti CTRA ini, dia kan dalam turunnya dia sudah mulai naik, tapi ketemu 50 retracement. Ya, untuk BSDE ini mencari support masih. Aquon ini masih oke, dalam tren kenaikannya kecil ini. Dia bisa bertahan di 550, di 23,6 retracement. Asri masih belum, teman-teman. Nah, kemudian saham jalan tol hari ini mencoba untuk ngetes resistan di 392. Itu sekaligus 50 retracement dari tren yang lebih besar. Kalau ngelihat closingnya sih dia sudah di atas 50 retracement, teman-teman. Jadi kalau misalkan besok bisa bertahan, nih sepertinya oke, 4020 resistan candle terdekatnya. Kemudian saham semen, teman-teman. Di semen masih belum, berada di support dia. SMGR masih belum. SMCB, SMBR belum ya, teman-teman. Media kita lihat SMA ini saya cut loss kemarin. MTK ya, teman-teman. Oke, MTK.
Koreksinya kemarin dia hanya sampai 23 dan lanjut naik lagi. MNCN kita lihat dari tren terakhir aja. Nah, dia berarti ada target ke 61 retracement di 984 ya. Kemudian ini sekumpulan saham-saham yang biasa saya sampaikan Saratoga, ini masih retracement juga. Ya. Masih retracement, supportnya dia ada di 3485. MTDL ini retracement juga, ini koreksi. Kita lihat di sini. Dia tidak kuat di 38 retracement sehingga ada target dia ke 670 di sini. Indomobil masih belum ya. IMJS masih belum. Nah, ini ASA. ASA itu sudah sampai target di 61,8 retracement hari ini. Ya, dalam tren kecil ini aja. Kalau misalkan dia mantul besok, ini udah data pantulan sih. Sementara targetnya dia ke 2671. Era masih mencari supportnya, MTK sudah tadi, Same masih belum, MMLP dia terkoreksi sempat ngelewatin 3850, namun demikian doji. Nah, closingnya lanjut naik ya teman-teman. Kemudian kita tengok grup Lipo teman-teman, ini masih belum, masih cenderung turun semuanya. Saham-saham ayam. Saham-saham ayam masih cenderung turun. Jadi lupakan aja dulu teman-teman. WMU juga sama. Ini saya tambahin juga. Dan berikutnya saham farmasi KF, AGII aja retrace. Yang menarik kan kemarin nggak banyak juga ya. Kayak KF ini kan nggak jadi jalan. Nah, jadi memang hati-hati kalau saham-saham downtrend seperti ini teman-teman. Ketika naik dia banyak sekali musuhnya, yaitu orang-orang yang nyangkut yang pengen keluar. AGII dia hari ini testing supportnya, tapi berhasil closing data supportnya ya 2225. Inaf Ira belum semuanya, banyak ketemu tembus support semuanya ini. Mika aja yang terkoreksi sampai support pertama. Rudia juga masih sama mencari support. Nah, ini Care ini tinggi juga volatilitasnya, ini sampai 61, ada rejection. Kalau misalkan dia naik, targetnya itu hanya ke 564 dulu sementara. Minimal ke 564. Kemudian Hill pelan-pelan masih naik. Dan berikutnya ini adalah Siloam terkoreksi sampai di bawah 38,2. Sehingga ada target dia ke 1030 teman-teman. Baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Ini tinggal beberapa hari teman-teman. Biasanya sih udah pada males-malesan trading. Kalau dulu ada istilah kalau minggu terakhir di menjelang lebaran tuh yang trading asistennya gitu. Jadi bosnya atau bandarnya udah liburan, jadi yang trading hanya asistennya bandar seperti itu. Guyonan kita pada waktu di teman-teman saya pada waktu di grup dulu teman-teman. Baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, menjelang lebaran masih banyak saham-saham yang cenderung mencari support. Namun beberapa sektor masih bergerak. Ya, kalau saya kondisi memang saat ini sudah tidak begitu aktif minggu ini. Jadi ya sementara tidak terlalu tidak terlalu bernafsu untuk trading seperti itu. Namun demikian saya tetap memantau market teman-teman. Ketika ada kesempatan yang bagus ya mungkin saya akan masuk lagi seperti itu. Baik, demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.